Lu pernah nggak lagi scroll TikTok atau Instagram atau mungkin YouTube Short, terus lu nemu video orang yang tiba-tiba bilang, kalian para clipper potong kata-kata gua nih, atau mungkin potongan video-video panjang. Awalnya kelihatan kayak gimmick ya kan, tapi ternyata ini bakal jadi strategi viral baru yang makin banyak dipakai sama konten kreator besar ke depannya, bro. Mereka nggak perlu bayar ads, nggak perlu posting video, cukup kasih iming-iming receh, minta orang buat ngeklik video mereka, dan boom, ribuan video reupload bakal muncul dan reach mereka naik gila-gilaan, teman-teman. Contoh paling freshnya adalah Timothy Ronald. Itu loh, konten kreator sekaligus investor, pembisnis. Sebenarnya kok bingung sih definisinya beliau tuh sebagai apa, tapi intinya beliau itu yang suka bahas uang dan kripto itu loh. Dan kadang ya lucu-lucuan juga, dia bilang siapa aja yang ngeklik videonya dia dan terus videonya nyangkut di FYP Timothy bakal dikasih 1 juta, dan itu random, gak pakai syarat yang ribet, dan dia nyebut pemenangnya itu gak terbatas. Gila kan? Itu bukan cuma kreatif, bro, tapi juga sebenarnya paham banget cara kerja algoritma itu bagaimana. Nah, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas kenapa Clipper bakalan jadi strategi viral paling ampuh saat ini, dan kenapa justru ini bisa jadi lebih kuat daripada ads, dan apakah ini benar-benar win-win solution buat semua orang. Jadi jangan skip video ini, traktir gua copy linknya ada di deskripsi, dan mari kita bahas. Dulu ya, lo bikin konten lucu, konten sedih, terus meledek-ledek orang misalnya, kemungkinan viralnya itu tinggi banget. Tapi sekarang kompetisinya itu makin ketat banget, teman-teman. Konten bagus doang tuh nggak menjamin, juga nggak cukup buat kita jadi naik. Dan yang paling penting sekarang adalah distribusinya. Lo bisa punya video paling niat sedunia, tapi kalau nggak nyampe ke orang yang tepat, ya percuma juga. Dan disinilah peran Clipper jadi penting, karena mereka jadi jembatan antara konten kreator dan audiens yang lebih luas. Jadi Clipper itu orang-orang yang ngambil bagian tertentu dari video-video orang lain, biasanya yang paling punchline atau paling impactful dari video tersebut, terus mereka upload ulang ke akun mereka sendiri, bisa di YouTube Short, TikTok, atau reel Instagram, atau mungkin bahkan platform lain juga. Kadang dikasih caption yang dramatis biar clickbait, kadang juga dibumbuin dengan opini atau reaksi mereka sendiri, dan hasil akhirnya video itu bisa muter-muter di beranda orang-orang berkali-kali, bahkan lebih sering daripada video aslinya, teman-teman. Nah, dari situlah si kreator dapat exposure gratis, si Clipper dapat engagement, dan bahkan follower baru. Penonton juga nggak dirugiin, mereka tinggal nonton doang, kadang ketawa, kadang dapat insight, dan sebagian dari mereka malah jadi penasaran dan akhirnya ngeklik video aslinya. Jadi ya dalam skema ini semua pihak senang, kreator, Clipper, sampai ke penonton juga dapat bagiannya. Nah, fenomena ini bukan hal baru sebenarnya, teman-teman. Ini tuh mirip banget sama yang dulu dilakuin para podcaster gede sekarang kayak Deddy Corbuzier. Ingat gak, awal-awal booming itu karena banyak banget akun-akun kecil yang ngeklik potongan podcast. Bahkan tuh kadang lebih rame kliknya daripada podcast utamanya atau podcast aslinya. Tapi sekarang strategi ini udah naik level, udah bukan cuma Clipper pasif yang nunggu momen bagus, tapi kreatornya sendiri yang aktif ngundang orang buat ngeklip video mereka. Nah, ini nih yang menarik. Dulu mindset kita kan yang bisa dapat uang dari konten ya punya follower gede, yang udah terkenal. Pokoknya kalau belum punya nama ya jadi penonton aja dulu. Tapi strategi Clipper ini ngerubah semuanya, teman-teman. Sekarang orang yang nggak punya basis audiens pun bisa ikut dapat cuan, asal ngerti cara mainnya. Tentu saja nggak perlu jadi influencer, cukup jadi penghubung antara konten keren dan algoritma, itu udah cukup. Dan kita ambil contoh yang tadi, yaitu Timothy Ronald. Dia dengan santainya bilang, gua kasih 1 juta buat yang ngeklik video gua, pemenangnya dipilih secara random, dan yang penting videonya nyangkut di FYP gua. Itu kata Timothy Ronald. Bener-bener gila nggak sih? Ini tuh kayak undian tapi pakai algoritma, dan tentu aja siapa aja bisa dapat kesempatan menang yang sama. Nggak ada batasan, nggak ada syarat follower minimal. Mau akun baru yang baru bikin kemarin sore, anak SMA iseng, ataupun emak-emak yang baru ngerti TikTok, semuanya bisa ikutan. Yang penting video mereka berhasil nangkring di beranda atau FYP-nya Timothy. Terus efeknya apa? Ya banyak orang jadi buzzer sukarela. Mereka berlomba-lomba buat nyebarin video Timothy Ronald, bahkan dapat duit juga. Tapi di saat yang sama algoritma platform kayak TikTok makin sering
nemuin video-videonya si Timothy ini. Semakin banyak yang ngeklip, semakin besar kemungkinan algoritma nganggap bahwa video ini bernilai karena terus-terusan muncul di feed. Dan akhirnya reach-nya naik, followernya naik, dan brandingnya makin kuat. Padahal dia nggak keluar duit buat ads, nggak pasang iklan berbayar, cuma ngasih hadiah ke tim promosi gratisannya aja. Dan opini pribadi gua ya, ini bukan cuma soal kreatif aja, tapi benar-benar cerdas. Karena dia paham banget soal behavior user sosial media sekarang. Orang udah nggak cukup dikasih hiburan aja, mereka tuh pengen dikasih value juga. Dan kalau value-nya bisa jadi uang, ya makin semangat lah mereka-mereka yang ngeklip ini. Dan ini juga bukan cuma strategi distribusi, tapi juga strategi komunitas. Karena dia bikin audiensnya punya rasa ikut andil dalam kesuksesan kontennya. Tapi ya dibalik semua itu ada juga hal yang mesti kita waspadain teman-teman. Sekarang kita balik nanya, Clipper itu emang efektif, tapi jangan-jangan ini jadi awal dari over solution juga. Maksudnya kalau semua orang pakai strategi yang sama, lama-lama ya jadi bosan juga kan. Algoritma bisa jenuh, audiens bisa lelah, dan esensi kontennya mungkin malah hilang. Kita tahu lah, algoritma suka yang fresh, tapi kalau isi FYP orang-orang isinya potongan video yang sama dari 20 akun yang berbeda misalnya, ya bisa-bisa malah ditinggalin nggak sih? Gue kasih analogi gini, lo tahu kan kalau sesuatu yang viral itu cepat banget ditiru. Dari ini Timothy Ronald ngasih 1 juta buat Clipper, besok kemungkinan ada 10 kreator lain yang pakai cara yang sama, terus minggu depan ratusan orang, dan bulan depan mungkin semua kreator udah pakai strategi ini. Akhirnya platform penuh sama video-video hasil ngeklip dan orang malah jadi bingung, ini siapa sih aslinya? Siapa yang sebenarnya bikin konten ini? Dan kredibilitas kreator bisa aja kabur di antara lautan konten duplikat kayak gini. Dan ada juga risiko konten jadi misleading juga, misalnya Clipper ngedit video secara ekstrim atau ngasih caption yang provokatif biar FYP-able, padahal misalnya itu maksud asli dari kreatornya itu beda gitu sama video yang diklip. Ini bisa banget gitu ngerusak konteks dari konten aslinya, bahkan reputasi dari kreatornya juga. Bayangin lu ngomong A tapi diklip dan dikasih judul seakan-akan lu ngomong B, dan yang terjadi apa? Penonton yang gak nonton versi aslinya bisa langsung salah paham, salah tangkap, dan kalau udah nyebar luas, klarifikasinya ya suka kalah cepet sama video klip ini. Belum lagi misalnya soal hak cipta. Sekarang mungkin para content creator ngizinin atau bahkan ngedorong orang-orang buat ngeklip videonya, tapi kedepannya bisa aja muncul tuntutan hak komersil atau klaim DMCA karena klipnya dipakai buat tujuan komersil tanpa izin tertulis. Apalagi kalau klipnya mulai monetis sendiri, dapat endorsement atau bahkan jualan pakai potongan video orang lain. Tapi ya di sisi lain ini juga peluang buat lahirin ekosistem baru. Orang bisa dapat penghasilan dari ngeklip, kreator dapat exposure juga, dan platform bisa dapat konten yang muter terus 24 jam kali 7 hari. Dan yang paling penting sih menurut gua ya harus tetap ada batasannya untuk klip mengeklip ini. Konten kreator harus punya kontrol, dan Clipper juga harus punya tanggung jawab yang besar juga terhadap klip yang mereka buat. Jadi kalau kita simpulin ya, strategi Clipper ini bukan sekedar tren viral, tapi udah jadi sistem distribusi konten generasi baru. Bukan cuma soal siapa yang paling jago bikin video, tapi siapa yang bisa bikin komunitasnya nyebarin konten itu tanpa disuruh. Strategi kayak yang dilakukan Timothy Ronald itu contoh sempurna gimana konten kreator bisa men-trigger viralitas tanpa harus bergantung sama iklan. Dan ini cocok banget buat konten kreator kecil yang baru mulai tapi punya komunitas yang solid. Tapi tetap ingat juga, makin besar gerakan Clipper ini, makin besar pula tanggung jawabnya. Lo nggak bisa gitu asal-asalan reupload tanpa mikirin konteks atau cuma kejar cuan aja, karena dibalik ini semua ada orang yang kerja keras bikin konten dan ada reputasi yang dipertaruhkan juga di belakang para Clipper ini. Opini terakhir gue, Clipper itu bakal jadi senjata utama di era konten sekarang. Tapi ya balik lagi kayak semua senjata, hasilnya juga bergantung ke siapa yang make. Bisa buat bantu orang naik bareng-bareng atau malah ngerusak ekosistem perkontenan itu sendiri. Sebenarnya nggak cuma ngomongin Timothy Ronald aja sih yang pakai Clipper, karena sebenarnya udah banyak banget kreator-kreator yang bahkan dari kecil sampai yang gede yang pakai strategi Clipper juga. Dan
terakhir, apa yang gue sampaikan di video ini hanyalah opini pribadi ya teman-teman, dan masih mungkin banget buat salah. Jadi gimana menurut kalian? Apakah gue harus ikutan ngeklip video gue juga? Atau gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Boleh kasih saran, masukan, pendapat, atau mungkin debat gue di kolom komentar di bawah juga bisa. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Fikar Jianto, sampai jumpa di video berikutnya.